Gemes, kamu memang gemes. Oh, Firda, menurut lu seperti apa sih hubungan tanpa status itu? Yang menurut gue hubungan tanpa status itu kayak pacaran, tapi sebenarnya tuh nggak pacaran. Apa yang lu maksud seperti pacaran tapi nggak pacaran? Satu. Jadi tuh kayak misalnya nih, kayak orang pacaran gimana sih, kayak jalan-jalan, main, makan, oke, sosis-sositan lah ya. Cuman tuh mereka sebenarnya tuh nggak ada apa-apa kayak gitu, nggak. Jadi mereka meluangkan waktu berdua, menghabiskan waktu berdua, tapi mereka nggak ada status hubungan apa-apa, nggak ada komitmen apa-apa, nggak ada janjian apa-apa, gitu nggak ada. Iya, nggak ada apa-apa. Mau cemburu nih, ya nggak berhak, karena kita ini juga bukan siapa-siapanya dia gitu loh, kan jadi nggak enak kan. Kalau kita nggak berhak cemburu karena bukan siapa-siapa, kenapa salah satu pihak tidak memastikan untuk mereka jadi siapa-siapa, menjalin hubungan satu sama lain gitu? Satu. Ya, karena kalau salah satu dari mereka ada yang nggak mau pacaran, dia bilang kayak udah ya temenan aja kayak gitu. Emangnya enak hubungan tanpa ada ikatan spesial itu? Padahal perilaku dan perlakuannya itu udah sangat spesial, kayak martabak. Tuh, Ya nggak enak dong, kan kita butuh kepastian juga, kita butuh kejelasan. Nah, kalau kayak gitu sama aja kita digantung, baju kali ya digantung. kenapa sih salah satu pihak itu nggak ada yang memberi kepastian ataupun yang memberi kepastian? Padahal kalau mereka memberi kepastian atau diberi kepastian, otomatis kan menjalin hubungan. Kalau begitu, ya mau bagaimana? Pasti salah satu ada yang merasa, wah gue kayaknya digantung doang nih, di PHP-in gitu. Satu. Karena mungkin salah satu dari mereka itu dulunya pernah ngalamin masa-masa yang kayak nggak enak gitu, kayak mungkin pernah dikecewain pasangannya, dibohongin, terus diselingkuhin, kayak gitulah. Berarti salah satu dari mereka ada yang belum bisa masih trauma dengan masa lalu dan belum bisa beradaptasi dengan masa yang sekarang. Bukan begitu? Nah, iya bisa jadi kayak gitu, karena mereka itu udah terlanjur sakit hati yang paling mendalam, makanya itu kayak bisa dibilang ya nggak bisa move on dari masa lalu. Belajar dari masa lalu agar tidak ulang-ulang. Belajar dari masa lalu itu penting agar kejadian buruk di masa lalu tidak terjadi di masa depan. Tuh. Jadi itu nggak bisa move on itu karena bisa jadi dia mengalami trauma yang perih, yang mendalam, jadinya kayak gitu. Kita harus mencari orang yang tepat untuk menghilangkan rasa trauma yang mendalam. Tapi emang kalau misalnya kita ngalamin trauma itu nggak butuh waktu yang cepet, harus yang lama gitu kan, karena ya namanya juga trauma, harus kayak hati-hati lagi supaya nggak kejadian, dan emang butuh orang yang tepat dan jangan sampai salah pilih lagi. Tapi mengatasi trauma itu membutuhkan waktu yang lama, nggak bisa secepat itu, apalagi kalau misalnya dia salah pilih lagi kan bahaya kan, makanya harus hati-hati kalau milih dan harus orang yang benar-benar tepat banget. Bagaimana cara memilih pasangan yang tepat di waktu yang tepat? Gimana tuh? Satu. Memilih pasangan yang tepat, ini belajar dari masa lalu. Kan kita punya masa lalu, misalnya sifatnya dia kayak si A ini misalnya sifatnya begini, nah terus kita nemu si B nih sifatnya kayak gini juga. Nah kita jangan sama milih si B itu karena kan sifatnya sama kayak A. Nah kita pilih aja yang lain yang sifatnya berbeda. Jadi belajar dari pengalaman. Berarti kalau udah pengalaman berarti udah tahu dong tipe-tipenya seperti apa. Tipe A seperti ini karakternya, tipe B seperti ini, dan endingnya seperti ini. Iya, bisa dikatakan seperti itu karena kan belajar dari masa lalu. Terus solusinya gimana tuh, Firda? Solusi. Jadi solusinya itu mintalah kepastian, jangan mau digantungin karena kalian itu bukan baju.